Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji dan menelaah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram, dan alhamdulillah kita sampai di halaman 63. Kita masih di pembahasan tentang syarat-syarat jual beli. Dan pembahasan kita terhenti di syarat-syarat jual beli yang ketiga. Mungkin untuk review, untuk murojaah ya, karena kemarin-kemarin luar halangan. Syarat jual beli itu ada 7 di buku ini. Syarat jual beli yang pertama yaitu si pelaku terkhusus penjual. Penjual, seorang trader itu harus memiliki barang. Dia kalau ingin jualan harus punya barang, atau mungkin dia nggak punya barang, namun dia adalah orang yang sudah mendapat izin resmi legal dari si pemilik barang untuk memasarkan barang tersebut. Nah, ini juga boleh. Kemudian syarat kedua, pelaku akad baik penjual dan pembeli ini haruslah orang yang jaiz tasarruf, ahliyatu fit tasarruf. Penjual dan pembeli haruslah orang-orang yang layak bertransaksi di dalam Islam. Orang yang legal, orang yang dibolehkan untuk bertransaksi di dalam Islam. Karena di dalam agama kita yang mulia ini, tidak semua orang itu boleh menjual barang, dan tidak semua orang itu boleh membeli barang. Ada persyaratan, yaitu jaiz tasarruf. Syaratnya 3, yaitu baligh, kemudian berakal, kemudian rasyid. Rasyid itu cerdas mengelola harta, ngerti barang, paham harta, dan dia juga bukan orang yang boros. Ini telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bagaimana kalau syarat ini dilanggar? Masih boleh nggak orang berjualan? Baik. Syarat layak bertransaksi yang pertama berakal. Berarti kalau orang yang tidak berakal, lawannya majnun, gila, atau orang-orang yang udah nggak connect diajak ngomong, nggak ngerti uang, nah ini tidak boleh berjual atau beli dalam Islam. Atau orang yang belum badil, dia masih kecil sekali, sama nih anak kecil yang belum paham uang. Nah, ini juga kalau untuk anak kecil yang belum paham uang jelas tidak boleh. Tapi kalau anak kecil yang mungkin usia SD ya, mungkin kelas-kelas berapa ya, kelas 3 SD, kelas 3 SD, 4 SD, nah ini nanti ulama berbeda pendapat. Nah, pendapat yang kita boleh kemarin boleh dengan syarat anak di bawah balik ini dia bertransaksi untuk barang-barang yang murah, barang-barang yang remeh, dan dia harus bertransaksi dengan izin serta pengawasan para wali, orang yang bertanggung jawab terhadap si anak. Baik kalau di rumah orang tua, kalau di sekolah berarti pihak sekolah. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah rasyid, cerdas mengelola harta. Lawannya nanti safih. Safih ini orang yang bodoh mengelola harta. Dalilnya telah kita bahas di Al-Quran. Orang safih ini kalau beli barang selalu kemahalan, kalau dia selaku penjual, jual barang, selalu barangnya dibeli di bawah harga pasar, selalu rugi kalau dia menjual. Dan safih ini kalau pegang uang, itu uangnya habis tak menentu, yang dibeli barang-barang yang tidak punya manfaat, bahkan dibeli itu barang-barang yang diharamkan secara syariat. Nah, ini disebut orang safih. Ini tidak boleh menjual barang, tidak boleh membeli barang. Ini sebagaimana telah kita kupas perinciannya di pertemuan yang telah lampau. Sekarang yang ketiga. Sekarang yang ketiga yaitu objek. Objek barang ya yang boleh diperdagangkan. Barang yang boleh dijual, barang yang boleh dibeli. Nah, jadi objek yang ditransaksikan, yang boleh ditransaksikan di dalam Islam, yaitu harus halal lagi bermanfaat. Perhatikan, objeknya halal bermanfaat. Halal ini secara zatnya. Jadi disebut halal manfaat atau mubah bermanfaat. Zatnya maksudnya zatnya itu zatnya bukan najis. Dan zatnya bukanlah barang-barang yang diharamkan oleh syariat untuk penggunaannya. Dan juga barang-barang yang bukan didapat dengan cara-cara yang ilegal secara syariat. Nah, ini mubah namanya. Kemudian bermanfaat. Nah, maka nanti
Manfaat ini berarti barang itu ditinjau ya, dia punya manfaat nggak di mata syariat atau tidak. Maka nanti dari sini kita tahu tidak semua barang bisa dijual di dalam Islam, tidak semua barang bisa dibeli oleh kaum muslimin. Karena di dalam Islam tidak semua benda itu dinilai memiliki manfaat di mata Islam. Tidak semua benda itu memiliki nilai ekonomis di mata Islam. Jadi diperhatikan itu ya. Nah, untuk benda-benda yang biasanya beredar di pasar atau benda-benda yang ada di dunia, di sini penulis mengelompokkan benda-benda yang ada itu umumnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada objek yang hanya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang haram. Ini sudah kita bahas di pertemuan lampau, kita ulang. Jadi ada benda itu dominan penggunaannya itu untuk yang haram-haram saja. Atau bisa jadi pure ya, 100% itu penggunaannya untuk yang haram saja. Sehingga barang seperti ini tidak memiliki manfaat mubah sama sekali. Seperti khamar, seperti daging babi, seperti rokok, dan seterusnya. Nah, untuk yang objek semacam ini, maka tidak boleh diperjualbelikan sama sekali. Dijual tidak boleh, dibeli juga tidak boleh. Sebagaimana ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna Allaha iza harrama ala qaumin akla syai'in harrama alaihi samanah. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan terhadap suatu bangsa untuk memakan sesuatu, maka Allah juga haramkan hasil penjualan sesuatu tersebut, hasil transaksi sesuatu tersebut atas mereka. Nanti juga ada di hadis lain, innallaha iza harrama syai'an harrama samanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah juga haramkan hasil transaksi dari sesuatu tersebut. Bahkan kita pernah bahas kalau ada benda yang sudah divonis haram di dalam syariah kita, diharamkan oleh Allah, maka nanti semua lini, semua profesi yang terhubung dengan benda tadi, yang memiliki andil, mungkin benda tadi bisa terproduksi, bisa disebarluaskan, itu seluruh lini dan profesi itu juga kena laknat. Ini kita bahas hadisnya, khamar diharamkan. Maka nanti ada 10 profesi yang berkaitan dengan khamar tadi itu kena hukumnya semuanya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maka nanti kalau khamar diharamkan, nanti ada beberapa profesi yang mana profesinya itu berkaitan dengan khamar, profesi-profesinya punya andil khamar bisa tersebar luas, ya maka namanya nih tolong menolong dalam kemaksiatan, tolong menolong untuk menyebarluaskan khamar, mengembangkan produk khamar ini, nah itu berarti dia punya andil. Hadisnya telah kita bahas di pertemuan lampau. Kemudian dalil lain di sini dibawakan penulis, samanul kalbi khabisun. Hasil transaksi, hasil penjualan dari hewan anjing, maka hasil penjualannya adalah haram. Yang dijual belikannya adalah anjing, maka hasilnya adalah haram. Ini objek yang pertama yang digunakan untuk yang haram saja. Yang digunakan untuk yang haram saja. Mungkin ketika kita sedikit meluaskan materi ini, jual beli, arti dari jual beli itu adalah mubadalatu malin bimalin ligorri tamaluk. Jual beli itu adalah tukar menukar harta untuk tujuan perpindahan kepemilikan. Itu jual beli. Tukar menukar harta untuk tujuan perpindahan kepemilikan. Harta itu dalam bahasa Arab disebut al-malu. Mungkin biar yang tidak belajar bahasa Arab, saya juga sering dengar ada istilah zakat mal. Nah, mal ini harta. Harta itu apa? Di dalam Islam harta itu, di antara definisi harta adalah madahu qimah. Segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis di mata syariat itu disebut harta. Segala sesuatu yang dinilai memiliki manfaat di mata syariat itu bisa juga disebut harta. Nah, jadi jual beli itu tukar menukar harta dengan harta. Berarti harta definisinya tadi segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis di mata syariat dan juga
memiliki manfaat di mata syariat dan juga muhtaram, dan dia juga sesuatu yang terhormat di mata syariat. Itu disebut harta. Maka yang seperti ini harus ditukar dengan yang seperti ini. Harta ditukar dengan harta juga. Nah, yaitu tukarannya apa? Sama, sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, manfaat, terhormat di mata syariat. Ini baru disebut jual beli. Lawan dari harta. Nah, jadi kalau ada benda-benda, ya ikhwah, akhwat, kalau ada benda tidak memiliki nilai ekonomis di mata syariat, tidak memiliki manfaat di mata syariat, dan tidak terhormat di mata syariat, maka benda-benda itu tidak disebut harta di dalam Islam. Walaupun mungkin bagi sebagian orang dia bermanfaat, bagi sebagian kelompok ini barang mahal, benda mahal, tapi ditinjau oleh Islam, dicari nilai ekonomisnya tidak ada. Dicari manfaatnya dalam Islam tidak ada. Dan dicari dia terhormat atau tidak ada, maka tidak bisa disebut harta. Karena bukan harta, maka tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya patung. Patung berhala. Orang jual patung berhala. Patung peribadatan untuk agama lain. Patung apa Buddha dan sejenisnya. Dibuat bagus. Dibuat dari emas. Ini materialnya mahal, emas. Mungkin dicampur dengan berlian. Yang tukang pahatnya ini mungkin pemahat internasional yang berseni tinggi, ya kata orang ya. Ini pada bagi sebagian manusia, sebagian kelompok ini barang mahal. Patung Buddha besar dari emas, ada berliannya, dipahat oleh yang pemahat internasional. Sebagian orang melihat, oh ini mahal. Tapi kita kembalikan ke ini benda atau tidak? Ini harta atau tidak? Apakah ini objek yang boleh ditransaksikan atau tidak dalam Islam? Kita lihat. Apakah patung Buddha tadi punya nilai ekonomis di mata syariat? Jawabnya tidak. Apakah punya manfaat? Jawabnya tidak. Apakah terhormat? Tidak. Kenapa? Karena ini media untuk berbuat syirik. Haram sepakat para ulama. Maka tadi patung tadi betapapun mahal materialnya, betapapun tinggi seni jasa membuatnya, tidak punya nilai di mata Islam. Bukan mal. Ini keterangan di ulama mazhab Syafi'i. Saya baca beberapa keterangan ulama-ulama di mazhab Syafi'i. Nah, bahkan di situs-situs orang-orang Syairah mazhab Syafi'i juga menerangkan keterangan para ulama mazhab Syafi'i ini, perhatikan, kullu ma la yuntafa'u bihi falaysa bimalin. Setiap benda yang tidak ada manfaatnya di mata syariat, falaysa bimalin, itu tidak bisa disebut harta. Itu bukan harta. Walaupun bagi sebagian orang mahal. Tapi di dalam Islam kita tidak ketemu manfaatnya, maka tidak bisa disebut harta. Nah, di sini kita akan tarik benang merahnya. Maka semua benda yang tidak punya nilai manfaatnya di mata syariat, tidak punya nilai ekonomis di mata syariat, kan bukan harta ya. Maka tidak boleh menjadi objek transaksi. Tidak boleh dijual. Kita tidak boleh beli. Kenapa? Karena kan jual beli tukar menukar harta dengan harta. Tapi kalau kita misalnya rokok ini tidak harta, dia merusak. Walau alam ya, sejauh ini rokok ini bagi pandangan medis ya, para dokter terspesialisasi, dokter-dokter jantung, itu manfaatnya nggak ada, kecuali untuk merusak. Rokok bukan harta. Ada orang misal beli rokok satu batang 2.000. Uang 2.000 ini di dalam syariat kita memiliki nilai ekonomis, memiliki manfaat syar'i, maka uang 2.000 disebut harta. Sementara rokok ini tak punya manfaat kecuali membahayakan, maka tidak disebut harta. Tidak punya nilai ekonomis di mata syariat, tidak punya manfaat di mata syariat, bukan harta. Maka kalau ada orang beli rokok, 2.000 ini harta, rokok bukan harta. Ketika ditukar, ini bukan jual beli namanya. Karena kan jual beli itu harus tukar menukar harta dengan harta. Sementara uang harta, rokok bukan harta. Ditukar ini bukan jual beli namanya. Namanya hanya kezaliman. Namanya memakan harta orang lain secara batil. Apa maksudnya? Ya, ketika dibeli 2.000, si penjual rokok dia dapat uang 2.000 rupiah. Tapi si pembeli rokok, dia tidak mendapatkan benda yang senilai dengan uang 2.000 tadi. Karena rokok itu di mata syariat tidak punya nilai. Maka di sini si penjual rokok dia cuma mengambil uang 2.000 pembeli tadi cuma-cuma, tanpa memberikan kompensasi, tanpa memberikan barang pengganti yang sebanding dengan uang 2.000.
Maka si penjual rokok ini telah memakan harta pembeli 2.000 tadi secara batil karena memakan harta tanpa ada kompensasinya. Masih mending beli gorengan 1.002 ya, beli kasih uang 2.000 dapat bakwan 2, uang 2.000 harta, bakwan 2 biji ini harta ditukar ya ada. Jadi si penjual dapat uang 2.000, pembeli dapat apa? Kompensasinya bakwan 2 biji dimakan. Itu jual beli namanya. Tapi kalau membeli barang-barang yang diharamkan syariat, barang-barang yang tidak memiliki manfaat nilai ekonomis di mata syariat, itu bukan jual beli. Nah, ini dibahas. Ini yang pertama. Jadi objek itu ada yang dia penggunaannya yang haram saja. Itu dia tidak punya nilai ekonomis di mata syariat, dia tidak punya manfaat di mata syariat. Bahkan di mazhab Syafi'i, ini dia nih. Di Indonesia ini mazhab Syafi'i banyak, tapi tidak dipakai ini. Ini keterangan para ulama mazhab Syafi'i, kullu ma la yuntafa'u bihi falaysa bimalin. Setiap benda yang tidak mempunyai manfaat di mata syariat, maka benda itu tidak disebut harta. Karena bukan harta, tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli. Jadi dari sini kita tahu ini hak seluruh ulama sepakat. Tidak seluruh objek bisa dijual, tidak seluruh objek bisa dibeli di dalam Islam. Ini objek yang pertama. Semoga paham yang mendengar ya. Selanjutnya kita masuk yang kedua. Ada jenis barang yang hanya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang mubah saja. Ini kebalikan yang pertama. Yang kedua ini ada barang-barang yang kalau digunakan itu untuk yang mubah-mubah saja. Berarti positif juga lah. Digunakan untuk yang positif gitu ya. Seperti makanan halal, seperti air minum, dan seterusnya. Nah, ini kalau makanan halal ya, orang bikin nasi goreng. Nasi gorengnya dibikin, halal ini ya berasnya bukan beras curian, bumbunya bukan curian, dan dia tidak pakai zat-zat yang diharamkan ya, dimasak jadi satu piring normal. Ini makanan halal, nasi goreng atau air mineral dari galon misalnya, air galon misalnya, galonnya tidak nyuri, airnya pun tidak nyuri gitu ya, itu mubah. Ya sudah, ini makanan air ya sudah, manfaatnya cuma ya untuk dimakan gitu ya, itu yang mubah. Nah, objek semacam ini boleh dijual kepada siapapun, termasuk kepada non-muslim. Nah, jadi kalau benda-benda yang mubah atau mayoritas penggunaannya untuk yang mubah, yang positif saja, ini boleh dijual. Bahkan juga boleh dijual kepada non-muslim. Ya, ini muamalah ya. Kalau muamalah itu kita jualan yang boleh kafir, tidak mengapa. Atau kita beli yang jual kafir, muamalah itu tidak mengapa. Ini muamalah. Boleh juga dijual kepada muslim maupun dijual kepada non-muslim. Nah, benda-benda yang mubah penggunaannya ini, kecuali, yang tadi boleh dijual ya, bebas, kecuali pada satu keadaan, yaitu ketika benda mubah tadi dimanfaatkan untuk mendukung kemaksiatan, baru kita tidak boleh jual. Kalau didukung seperti di sini, seperti pesan makanan halal, kita mungkin dagang Ampera, ya. Ampera boleh didagang. Kita memang pastikan nih berasnya tidak curian, semua lauknya bukan curian, apalagi ayamnya disembelih dengan menyebut Bismillah gitu ya, masaknya segala macam. Ampera normal, boleh mubah dijual. Cuma ada satu kondisi Ampera itu tidak boleh kita jual. Itu apa? Seperti ada yang pesan Ampera tadi ke kita, tapi digunakan untuk event. Dia pesan untuk acara kegerejaan, untuk acara besar agama masing-masing atau agama lain gitu ya, atau untuk acara bid'ah atau untuk acara ulang tahun, datang dia ke kita jual ampera nih, datang dia apa, nasi amperanya 100 bungkus untuk ulang tahun ya bang. Ini untuk acara ulang tahun, haram, kemaksiatan. Bolehkah kita jual ampera tadi? Jawabannya tidak boleh. Demikian juga datang orang pesan untuk acara-acara yang tidak sesuai syariat, kita tidak boleh jual. Walaupun ini kan ampera, gitu, ini kan nasi. Itu malah kita tidak boleh untuk menjual. Sehingga jika ada seorang muslim mendapat pesanan makanan untuk kegiatan maksiat, tidak boleh dilayani agar si penjual tidak termasuk ke dalam kategori
tolong menolong dalam kegiatan maksiat sebagaimana firman Allah Taala, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Karena kan dia pesan 100 bungkus untuk acara ulang tahun, itu maksiat. Lah kita fasilitator. Kita maksudnya kita yang nyediakan nasi 100 bungkus itu. Sehingga mereka makin berenergik, makin semangat, makin nyaman menjalankan acara ulang tahun tadi. Jadi dipahami ya untuk kegiatan seperti ini maka diperhatikan. Maka nanti untuk benda-benda yang mubah dijual itu diperhatikan. Diperhatikan pembelinya siapa, filter. Kalau kita sebut filter untuk si pembelinya. Maka nanti apa misalnya pisau dapur, ya boleh aja jual pisau dapur boleh. Tapi lihat yang belinya siapa. Kalau yang belinya emak-emak gitu ya, yang kita tahu nih dipakai untuk motong bawang di dapur ya silakan jual. Tapi kalau pisau dapur yang beli ini anak-anak muda, anak-anak pakai seragam sekolah, mereka sudah berdarah-darah. Cepat pisau Pak, pisau Pak. Ternyata sedang aksi tawuran, dibeli pisau ke kita, ya kita tidak boleh jual. Ini ingin tawuran. Dia ingin pakai untuk menyakiti muslim yang lainnya. Itu ya, ada hadis riwayat Imam Bukhari tentang Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Di situ ada asar kariha Imranu ibn Husain bai'asilah fil fitnah. Imran ibn Husain ini tidak suka yang menjual senjata di zaman fitnah. Nah, itu ya di zaman fitnah. Nah, ini perhatikan yang kedua ini objek yang dia digunakan untuk mayoritas yang mubah, penggunaan yang positif, tapi kalau ada kondisi akan digunakan untuk maksiat, kita tidak boleh jual. Kemudian yang ketiga, nah ini tadi artinya di sini. Ada jenis barang itu punya dua potensi. Kalau tadi bertiga klasifikasi objek ya. Kalau yang pertama tadi benda-benda yang mayoritas penggunaannya negatif atau yang haram saja. Yang kedua benda-benda yang mayoritas penggunaannya untuk yang positif itu kita telah bahas. Yang ketiga ini ada benda yang punya dua potensi 50-50. Bisa dipakai yang baik atau yang jelek. Contohnya pisau tadi. Contohnya pisau tadi. Itu bisa digunakan untuk motong bawang, bisa digunakan untuk motong orang, untuk nusuk orang. Maka lakukan filter. Lihat di sini ada barang yang memiliki dua potensi. Bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, bisa juga dimanfaatkan untuk keburukan, seperti senjata. Bisa digunakan untuk hal yang mubah, bisa digunakan untuk hal yang terlarang. Nah, barang semacam ini boleh dijual dengan memastikan penggunaannya serta penggunanya, usernya diperhatikan. Nah, ini yang disebut tadi filter. Kalau beli filter, penggunanya pada pembeli. Jika ada potensi, indikasi, nampak gelagatnya akan digunakan untuk maksiat, maka kita tidak boleh jual kepada si pembeli ini. Tadi dalilnya Sahih Bukhari kariha Imran ibn Husain bai'asillahi fil fitnah. Sahabat Imran ibn Husain ini benci untuk menjual senjata ketika zaman fitnah. Zaman fitnah yaitu zaman perperangan, maaf ya, perperangan muslim dengan muslim. Ini zaman fitnah sahabat dengan sahabat yang berperang, kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Nah, ketika perang saudara ini, maka Imran ibn Husain tidak mau jual senjata. Karena kalau kelompok A yang beli, kelompok Muawiyah yang beli, akan menebas kelompok Ali. Kalau kelompok Ali yang beli, pasukan Ali yang beli, akan menebas kelompok Muawiyah. Muslim sama Muslim nih. Jadi kemanapun terbangnya senjata tadi akan menumpahkan darah kaum muslimin yang lain. Maka dia tidak mau menjual di musim-musim seperti ini. Karena jual beli senjata ketika masa konflik berpotensi besar digunakan untuk membunuh kaum muslimin yang lain. Nah, jadi ini klasifikasi objek tadi ya. Maka diperhatikan objek ini. Misal, maaf ya, bahkan sampai-sampai kalau kita dalamkan materi benda-benda yang punya dua potensi ini, filternya kuat. Misal ya, baju tidur. Ada orang yang jual daster tidur, daster yang pendek. Maka dia jual daster pendek ini boleh atau tidak? Kita lihat lokasi dulu di awal. Dia lokasinya di mana. Kalau dia jualnya mungkin di lokasi eh,
coraknya yang lain terdengar nggak? Sudah terdengar, Ustaz. Ini yang WA, Afwan suara tidak ada. Ya tadi tidak ada. Oh dari tadi, dari awal tidak ada suara. Enggak, baru. Sekarang udah ada. Baru aja Ustadz, baru aja Ustadz. Ini sekarang Oh sudah iya ada iya. Ustadz. Naam, Oh, naam. berarti dari awal ada suara ya? Ada. Oh masya Allah, saya pikir dari awal ada suara. Lanjut Ada ya. Ustadz. Naam. Alhamdulillah. Barulah Lanjut, ada. maaf ya. Tes Maaf. daster. Bagaimana? Seperti maaf ya, daster. Maaf, contohnya daster tadi. Tadi kita contohkan pertama, lokasi jualnya seperti kampung yang menerapkan sunnah, yang beli pun berpakaian sopan, semuanya menutup aurat secara sempurna. Ya ini tidak apa-apa dijual, udah jelas ya. Tapi maaf nih, contoh selanjutnya menjual pakaian daster ini di tempat yang tidak bagus, di tempat-tempat apa ya, di tempat-tempat seperti lokalisasi, tempat-tempat perempuan tidak benar, dijual seperti itu. Itu tuh tidak boleh jual pakaian seperti itu dia. Pakaian pendek terbuka tidak boleh jual karena lingkungannya lingkungan tidak sehat, lingkungan negatif. Yang ya, kayak gitu model lingkungannya, dia tidak boleh jual itu di sana. Kondisi ketiga, dia jual daster tapi di pasar. Nah, kalau pasar kan ini majemuk, maksudnya wah campur nih yang datang ke pasar ini campur. Jadi dan apa namanya yang datang ini majemuk, majemuk ya, bercampur-campur. Maka dia filter. Kalau yang beli pas di pasar ini, maaf ya, yang beli memang perempuan udah pakainya tertutup sopan, udah ngerti lah nutup aurat, ya bisa kita zon kita dia akan pakai ini di rumah, di dalam rumah dia akan pakai ini, nggak akan dibawa keluar rumah. Nah, bisa lah dijual. Tapi kalau yang beli saja beli baju daster saja pakai daster dia. Nah, ini ada kadang di pasar ya. Dia beli daster ke pasar. Beli aja pakai daster, jangan jual. Uang beli aja pakai daster, berarti kalau kita jual besok dia ke pasar pakai daster kita. Gitu. Nah, berarti ini salah tempat dia menggunakannya, zalim. Nah, jadi ketika orang pakai daster rumah, pakaian tidur dibawa keluar rumah, itu dalam Islam namanya zalim. Zalim itu definisinya apa? Zalim, definisi Ibnu Taimiyah dan para ulama, zalim itu wad'u syai' fi ghairi makanihi. Zalim itu merupakan tindakan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Saya ulangi ya, mungkin bisa dicatat. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Ini tong sampah. Tong sampah. Kita makan, buangnya nggak di situ, di sampingnya. Itu zalim. Atau buangnya di sungai, gitu ya. Itu zalim. Buang sampah di sungai, padahal dilarang buang sampah. Tong sampah ada. Nah, itu disebut tindakan zalim. Sama baju yang harusnya dipakai di dalam rumah, dipakai di luar rumah. Kan salah tempat, salah posisi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, sama dengan zalim. Jadi hati-hati ya. Nah, kita kembali kepada si pedagangnya. Nah, maka di sini untuk barang-barang yang punya dua potensi seperti pisau, seperti daster pendek tadi, ini ya harus filter si penggunanya, kemudian penggunanya untuk apa. Nah, itu tentang masalah masalah objek, masalah
objek. Kemudian karena banyak kasus, misalnya nih kalau kita baca kitab fikih klasik, itu nanti kalau zaman dahulu, serangga itu tidak boleh diperjualbelikan. Karena serangga ini belum tampak manfaatnya. Kita fokus ke kalajengking. Saya tidak tahu ya kalajengking manfaatnya. Dihukumi berbisa saja. Dan juga ya maaf, di zaman ulama klasik dulu, teknologi medis, teknologi labor nggak sepesat sekarang. Nggak seperti zaman sekarang. Jadi mungkin kalau nampak kalajengking itu yang tahunya bisa. Hewan berbisa. Dan bahkan ada hadis Rasul yang kalau sedang sholat nampak kalajengking langsung bunuh. Stop sholat, bunuh. Itu hewan-hewan aswadain, dua hitam. Dua hewan hitam yang harus dibunuh. Kalajengking satu, ular berwarna hitam satu lagi. Tidak tahu. Cuma seiring berjalannya zaman, udah zaman sekarang ini bisanya ini ada manfaatnya dalam dunia medis, mungkin untuk antivirus, untuk antibody dan segala macam. Saya pernah juga baca sekilas ada manfaatnya. Bahkan konon katanya bisa dari kalajengking ini dikumpulin tetes demi tetes, itu mungkin jadi liter ya. Itu ditimbang itu mahal. Itu saya dapat info seperti itu. Nah, karena zaman sekarang sudah mulai nampak manfaatnya, dia boleh diperjualbelikan. Jadi perhatikan, jadi barang yang diperjualbelikan itu perhatikan dia punya manfaat atau tidak. Punya manfaat atau tidak. Ini pernah ya saya hadir di kajian Dr. Erwandi Termizi di Pekanbaru ini. Dia mengisi kajian daurah ya. Ketika itu saya hadir di sana. Ketika itu ada yang bertanya tentang bisnis sarang burung walet. Kalau di Pekanbaru ini banyak sarang burung walet. Itu kan mahal juga ya. Ditanya ke Dokter Erwandi, boleh nggak kerja dia punya sarang burung walet, kita jual beli sarang burung walet ini. Kemudian Dokter Erwandi sebut, apa manfaatnya? Adakah jurnal ilmiah yang menyatakan sarang burung walet itu punya manfaat dari sisi medis? Ternyata sejauh ini keterangan Dokter Erwandi yang mungkin dari sumber beberapa jamaahnya yang di bidang kedokteran, medis, dan labor juga, sejauh ini belum ada penelitian, belum ada jurnal yang menyatakan tentang atau yang mengubah manfaatnya. Belikan itu harus ya sarang burung waletnya. Itu ya apa istilahnya? Ini cuma adat istiadat saja. Cuma adat kebiasaan sultannya, kebiasaan kaisar-kaisar di situ kalau sarapan itu pakai sarang burung walet. Dan itu untuk menunjukkan kasta saja. Strata sosial. Ini orang kaya nih sarapannya bubur sarang burung walet. Orang susah mungkin bubur hijau gitu ya. Itu aja. Itu keterangan beliau ya. Sehingga sarang burung walet pandangan beliau tidak memiliki manfaat, maka tidak boleh diperjualbelikan. Itu lihat, perhatikan. Jadi objek yang diperjualbelikan ini harus mubah dan plus bermanfaat. Nanti kita kembali nih pembahasan yang hangat itu masalah jual beli kucing. Nanti jual beli kucing ini yang ditimbang para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin di Syarhul Mumti, itu manfaat si kucing. Kucing ini punya manfaat atau tidak? Nanti debatable-nya, wah argumentasi perdebatan jual beli kucing ini hangat. Perdebatan atau silang pendapat jual beli kucing boleh atau tidak ini sejak era sahabat. Sejak era sahabat. Sampai sekarang. Itu akan ada selalu berbeda. Sampai nanti akan selalu berbeda. Intinya ini khilaf yang teranggap. Khilaf yang teranggap. Nanti itu tarik ulurnya di sisi manfaat. Pertama ya, kalau ditanya jual beli kucing, ya kucing-kucing mix dom, kucing ras gitu ya. Hukumnya apa? Ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Kalau ditanya mana yang banyak membolehkan daripada yang melarang, maka yang lebih banyak adalah yang membolehkan. Yang membolehkan banyak. Dari sahabat Ibnu Abbas membolehkan jual beli kucing. Kemudian dari tabi'in ada Hasan al-Basri, ada Ibnu Sirin, ada Hamad membolehkan jual beli kucing. Dari ulama mazhab, 4 imam mazhab sepakat boleh jual beli kucing.
Imam Abu Hanifah dengan pengikutnya mazhab Hanafi, Imam Malik dengan pengikutnya mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dengan pengikutnya mazhab Syafi'i, Imam Ahmad dengan pengikutnya mazhab Hambali. Ini 4 mazhab sepakat jual beli kucing boleh. Terus banyak membolehkan. Oh, ada enggak ulama salaf yang membolehkan? Ada. Syekh Ibnu Utsaimin di kitabnya membolehkan, dan murid-murid beliau Syekh Saleh Munajjid membolehkan banyak sekali. Fatwa yang saya baca banyak membolehkan jual beli kucing. Banyak, dan saya pun condong jual beli kucing boleh. Nah, diperhatikan, dan nanti kita akan rincikan lagi jual beli kucing. Kalau ditanya silang pendapatnya dari sahabat, ini beda pendapat. Ini poinnya. Kalau yang melarang siapa? Nanti Abu Bakar melarang. Nanti beberapa melarang terus sampai ke bawah. Nah, sampai Syekh Saleh Fauzan juga melarang. Kalau yang di bawah ya, Dr. Erwandi juga melarang. Nah, itu kalau kita lihat yang melarang. Yang membolehkan tadi juga sisinya banyak juga. Nah, ini harus dipertimbangkan. Nah, nanti masalah debatable-nya pertama di hadis. Ada hadis sahih Muslim. Nah, di situ ada yang bertanya kepada Sa'al tu Jabir. Ini karena yang ada yang foto kucing ya, bahas jual beli kucing jadinya. Sa'al tu Jabir, ada yang bertanya kepada Jabir, an samanil kalbi wasin naur. Ada yang bertanya kepada Jabir tentang hasil jual beli anjing dan hasil jual beli sinnaur. Sinnaur kucing. Kemudian Jabir mengatakan jazaro an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anzalik. Rasul larang hasil jual belinya. Nah, maksudnya terlarang jual belinya. Nah, itu kucing. Nah, ini kan hadis sahih Muslim. Kemudian ini hadis sahih Muslim loh gitu. Makanya orang yang melarang itu pegang hadis ini. Kemudian yang membolehkan apa argumentasinya? Nah, ada keterangan Syekh Utsaimin nih. Masalah debatable-nya, istidlalnya, keterangan para ulama juga sama. Keterangannya poin pertama. Hadis tadi memang sahih Muslim, tapi itu hadisnya lemah. Nah, karena kalau saya baca juga keterangan pakar hadis, orang-orang yang meneliti hadis, tidak semua hadis di sahih Muslim itu sahih. Ada beberapa ya, ada sedikit yang ada catatan. Tidak sahih seluruhnya, tidak pure 100% sahih, tidak. Ada beberapa catatan di hadis sahih Muslim itu yang bermasalah. Ini keterangan orang-orang yang mendalami hadis. Orang-orang yang meneliti hadis tentunya. Jadi kalau bertanya sama dokter hadis, bertanyanya, benar nggak di Sahih Muslim ada yang hadis yang lemah? Itu tanyanya sama dokter hadis. Nah, baru nyambung ya. Nah, itu dia dikatakan seperti itu poin pertama. Ini hadis yang ada catatannya. Argumentasi kedua, katakanlah sekiranya hadisnya ini ternyata benar sahih, maka makna sinnaur itu dipalingkan. Dipalingkan, bukan kucing yang wirawiri di kita. Karena ada hadis yang mengatakan kucing yang wirawiri itu boleh dimanfaatkan, boleh dipelihara, dia bukan najis, ada hadis lain. Nah, mana sinaur itu kalau kita cari, sinaur itu kucing secara general. Singa itu sinaur, macan itu sinaur, atau kucing-kucing karakal Afrika itu sinaur. Sinaur itu lebih luas, bukan seperti kucing-kucing rumah. Karena kalau hadisnya berbunyi samanil kalbi wa samanil kitti, sudah jelas kucing. Atau samanil kalbi wa samanil hirri atau hirrah, itu jelas kucing. Nah, kalau yang belajar bahasa Arab tahu ada kitun, ada hirrah, itu kucing. Tapi kenapa pakai redaksi sinnaur? Ternyata sinnaur itu lebih general daripada kucing biasa. Bahkan keterangan beberapa mazhab Syafi'i, sinnaur itu kucing liar. Kucing liar, kucing hutan, kucing buas, ini memang nggak boleh diperjualbelikan. Jual beli singa, jual beli harimau, apalagi jual beli puma, macan, dan segala macam. Nggak boleh diperjualbelikan. Atau beli kucing yang buas, beli kucing-kucing dari Afrika, karakal, lynx, dan segala macam. Yang kucingnya tidak mengeong lagi, tapi berdesis, dan makannya tuh daging ayam gitu ya. Buas dia. Nah, ini tidak boleh diperjualbelikan. Jadi sinaur nanti dipandingkan mananya kepada kucing liar, kucing buas, kucing yang tidak punya manfaat, dan kucing tetangga. Ini masalahnya, kucing tetangga dijual, nggak boleh. Kemudian kucing yang tidak punya manfaat, ini nggak boleh. Nah, maka sebaliknya keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di kitab Syarhul Mumti, maka kucing-kucing yang memiliki manfaat boleh dimin di akhir hayat beliau tahun 90-an. Manfaat kucing di tahun 90-an yang nampak oleh Syekh Ibnu Utsaimin di bukunya,
kucing itu bermanfaat, kata beliau. Manfaatnya apa? Untuk nangkep tikus, untuk nangkep kecoa, nangkep serangga. Itu manfaat kucing. Dan kucing itu kalau majikannya tidur, nah kalau dulu majikan, kalau sekarang yang punya kucingnya jadi babunya, itu kan kebalik ya. Bahasanya gitu ya. Kalau dulu majikan, majikan itu kalau tidur, nanti kalau ada lipan, ada kecoa mendekat, itu kucing itu dia punya alarm. Itu kata Syekh Nusaimin, dia bisa bangun, dia bisa menghalangi hewan-hewan buas ini biar hewan buas serangga ini jangan sampai mungkin menggigit tuannya atau masuk ke telinga tuannya. Bahkan kalau kucing-kucing dulu itu kegunaannya mungkin ada kardus tumpuk gitu ya. Kemudian ada kucing ini gelisah dan dia mungkin nungguin kardus tadi sambil melotot liatin. Itu biasanya pemiliknya curiga karena gelagat kucing ini tidak normal. Oh ternyata dicek-cek di bawah kardus ada kalajengking. Kalau di Pekanbaru nih sering ya masuk kalajengking ke rumah. Atau mungkin ada lipan dan sejenisnya atau ada ular mungkin. Nah itu ya. Itu guna kucing di era Syekh Ibn Utsaimin, bisa nangkepin tikus, bisa makanin serangga, makanin kecoa, lipan tadi ya untuk melindungi tuannya gitu. Nah, kita kembali ke zaman sekarang tuh manfaat kucing, kayaknya kucing yang dipelihara, yang dikasih dry food itu makan tikus enggak mau makan tikus lagi gitu ya. Males. Kucingnya untuk tidur-tiduran saja, dibeli apa? Anggora itu yang atau Persia itu yang kalau udah gemuk gitu ya, udah tidur saja makan, tidur gerak dikit tidur gitu ya. Nah, apa manfaatnya kucing zaman sekarang? Beda dengan manfaat kucing zaman tahun 90-an, lebih tangguh kucingnya. Dan saya pun kalau kita mundur ya, saya mengamati mungkin ya 10 tahun lampau lah ya, 10 tahun yang lalu kurang lebih, itu juga enggak marah. Orang pelihara kucing itu enggak marah. Kucing-kucing kampung saja. Makannya cuma ya enggak habis nasi di rumah, sambal ikan asin, kepala-kepala ikan asin, tulang-tulang ikan, nasi sisa, diaduk-aduk, taruh dekat tong sampah dimakan kucing gitu. Tapi kucing zaman sekarang tuh nggak bisa lagi makan ikan, nggak bisa makan ayam, nggak bisa dry food dan segala macam. Maka pertanyaannya kucing zaman sekarang manfaatnya apa gitu ya. Dicari-cari akhirnya dapat ya manfaatnya Ustadz untuk nemenin, untuk diajak ngobrol dan segala macam. Oke lah, masih ada manfaat ya diajak ngobrol, maka jual beli kucing dibolehkan karena dia masih ada manfaat untuk nemenin, untuk lucu-lucuan ya. Oke lah, nggak masalah, yang penting ada manfaat. Maka tadi ya, jual beli kucing itu nanti diantara hal yang didiskusikan menjadi bahan perdebatan para ulama, tadi sisi manfaat si kucing. Kalau kucing buas nggak ada manfaatnya, atau kucing yang memang tidak punya manfaat sama sekali, tidak boleh diperjualbelikan. Maka ini ya, tentang objek ini di sini turunannya besar, banyak sekali nanti. Tidak semua benda itu boleh diperjualbelikan bebas. Misalnya kotoran, kotoran hewan boleh nggak diperjualbelikan menjadi pupuk. Nanti ada perincian-perincian, di sinilah materi. Luas, banyak nanti. Misalnya apalagi itu yang makanan-makanan yang ada kandungan darahnya, plasma darah di situ, atau yang ada zat-zat babi di dalamnya, gelatin dan segala macam. Nah, itu nanti turunannya dan segala macam ini bagaimana penjualannya. Itu nanti di sini pembahasannya. Pembahasannya di sini, atau parfum yang pakai alkohol. Nah, itu nanti pembahasan-pembahasan di sini. Nah, itu ini banyak sekali turunannya sebenarnya. Tapi ya sudah, kita akan bahasnya secukupnya. Semoga dipahami ya. Jadi objek itu ada yang penggunaannya negatif seluruhnya, nggak boleh dijual. Nggak boleh didekatin. Tapi kalau apa ya, kalau benda itu positif mengalihkan kondisinya, jangan sampai benda yang positif kayak ampera tadi jangan sampai digunakan untuk kegiatan kemaksiatan. Kemudian ada benda yang punya dua potensi, maka ini difilter. Pertama, perhatikan lokasi jualnya di mana, kemudian perhatikan pembelinya, ini gelagat pembelinya, indikasi si pembeli ini dia akan pakai buat apa nih. Nah, maka itu diperhatikan. Oh, ini ada yang bertanya. Mungkin kita jawab dulu yang bertanya. Oh, nah, Bismillah. Afwan izin bertanya, anak memelihara kucing, tapi karena tetangga tidak suka anak memelihara kucing, suami menyuruh anak untuk membuang kucing-kucingnya. Apa hukumnya membuang kucing, Ustaz? Membuang kucing, ini kalau kucing yang ini ya, kucing-kucing yang sudah biasa di luar, kucing-kucing jalanan ya, maksudnya kucing kampung, itu kan lebih tangguh ya, ketimbang kucing ras, kucing-kucing impor ini, kucing lokal lebih tangguh. Nah, kalau kita mungkin tadi ya, tetangga tidak suka daripada muamalah rusak, kita ingin buang kucing, tidak mengapa.
Karena yang kasih makan itu Allah. Pas pun dapat makan gak dia dapat cacing dia di situ. Nah, itu ya, enggak masalah. Fair ya. Membuang kucing tadi, tapi mungkin perhatikan kalau usianya masih usia kecil, baru lahir ya, misal baru lahir yang masih menyusui ke ibunya, di kecil dibuang-buang belum bisa makan dia. Itu kan mati nanti di jalan, jangan. Tapi kalau udah tangguh, udah bisa jalan, udah bisa fight lah di jalanan, silakan. Tidak mengapa. Itu nanti Allah yang urus. Allah yang kasih makan, ya. Allah yang selesaikan urusan itu, tidak urusan kita. Allah yang kasih makan seluruh makhluk, Allah yang kasih makan. Tidak apa-apa. Tapi perhatikan di mana tempat membuangnya, perhatikan usia membuangnya, itu saja mungkin. Jawabnya boleh insya Allah. Oh, sekarang sudah ada suaranya. Jaringan ini sepertinya, maaf. Sudah ada suaranya? Atau dari tadi tidak ada suara nih? Suara saya sudah terdengar? Coba yang di dalam. Suara saya terdengar atau tidak? Sudah ada. Berarti saya ulang jawabnya nih ya. Ini karena bertanya. Tapi apa tentang membuang kucing tadi? Tadi saya jawab. Mungkin diulang ya, karena mungkin tadi tidak ada suaranya. Eh, membuang kucing hukumnya boleh. Tapi perhatikan usia membuangnya. Jangan sampai dia baru lahir kecil, baru nyusu ya, tidak bisa makan sendiri, butuh diayomi ibunya, dibuang. Ini kan zalim namanya. Atau mungkin dibuang di tempat yang terbengkalai, tidak ada apa-apa. Nah, itu zalim. Tapi kalau dibuang masih tempat ada pemukiman, ada nanti tempat-tempat berpotensi makanan sisa, hukumnya boleh. Karena kayak kucing itu dilepas pun di jalan, dia hidup. Dia hidup. Allah yang kasih rezeki. Allah yang kasih rezeki. Ya, Allah yang akan, ya, ajal dia ada di takdir Allah. Sudah, insya Allah itu bukan tindakan zalim. Karena hukum asal kucing itu memang berkeliaran, mondar-mandir di rumah dan berkeliaran di luar. Itu hukum asal kucing. Tanpa dipelihara pun dia hidup, itu kucing. Ya, tanpa dipelihara pun dia hidup. Ditaruh aja di jalan sana tuh udah hidup dia. Itu kucing. Jadi boleh nggak membuangnya? Boleh. Apakah zalim? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak zalim. Tapi perhatikan juga lokasinya ya, kalau buangnya dimasukin ke bagasi-bagasi orang ini enggak bagus juga gitu ya. Bawa banyak kucing kerdus-kerdusan, nampak bagasi rumah orang ditaruh di dalamnya, jangan juga, taruhnya di jalan aja. Itu juga enggak baik. Nah, karena orang juga kaget keluar rumah kok ada kerdus, ada kucing. Waduh, dikirimi paket anak-anak kucing gitu ya. Jangan juga. Ini perhatikannya kode etiknya saja. Hukum membuangnya jawabannya boleh. Ini masuk lagi, kita lanjut. Semoga paham yang bertanya tadi ya. Bismillah. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukum mengebiri kucing? Kemudian bagaimana hukum membeli hiasan kaligrafi untuk dipajang di dinding? Poin pertama, hukum eh, mengebiri kucing ya. Mengebiri kucing itu kalau ada manfaatnya, ada kebaikan untuk si kucing, jawabannya boleh. Ya, kalau ada kebaikan untuk si kucing, jawabannya boleh. Mungkin ada kucing itu karena rumahan, musim kawin dia birahi, tapi pun tidak pandai kawin. Nah, jadi kan sia-sia, tidak pandai kawin sama sekali. Tersiksa dia. Setelah birahi, tapi jika ada bertemu kucing betina, tidak pandai dia kawin. Selalu tersiksa, maka seperti contoh ya, boleh dikebiri. Jadi, kalau ada manfaatnya untuk si kucing, mungkin ada penyakit tertentu harus dikebiri, atau kayak tadi kondisinya, jawabannya boleh. Nah, itu tidak tindakan menzolimi. Malah itu ada manfaat untuk si kucing. Jawabannya boleh. Kemudian kalau beli kaligrafi, kemudian untuk dipajang di dinding, kalau bisa jangan. Karena ayat Al-Quran, itu kalau kaligrafi, kalau dimaksud ayat-ayat Al-Quran yang dituliskan, ayat Al-Quran itu untuk dibaca, bukan untuk dipajang. Nah, jadi kita nggak usah bedik-bedik kaligrafi yang bagus, A, B, C, ayat kursi kah kaligrafinya, atau A, B, C untuk dipajang-pajang, tidak. Karena kalau itu Al-Quran untuk dibaca, hadis itu untuk dibaca, maka nggak usah, kita nggak usah berhias dengan itu. Walaupun itu kaligrafi ya,
kaligrafi, tapi idealnya nggak usah. Kita beli nggak usah dipajang-pajang karena untuk dibaca. Jadi kalau itu ayat Quran, kalau itu hadis untuk dibaca. Maka saya menyarankan nggak usah dibeli dan nggak usah dipajang-pajang yang seperti itu. Semoga Allah mudahkan. Kemudian selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum wa yaki. Ustaz, Ana diberitahu teman bahwa membeli jualan yang mangkal di pinggir jalan seperti di trotoar sama dengan tolong menolong dalam keburukan karena sudah tahu penjualnya zalim menggunakan hak pengguna jalan ya hak orang lain pengguna jalan tanpa izin masih saja belanja di situ. Secara syariat jual beli apakah betul Ana kalau membeli jualan orang secara syariat? Secara syariat jual beli, apakah betul Ana kalau membeli jualan orang yang di jualan di trotoar itu zalim? Baik. Pertama, perhatikan trotoarnya, luas trotoarnya, dan regulasi pemerintah setempat, aturannya. Kalau trotoar ini memang haknya pengguna jalan, itu regulasinya untuk pengguna jalan, hak pengguna jalan. Kemudian yang pedagang ini dipakein untuk jualan, maka dia melanggar aturan pemerintah dan dia menzolimi hak pengguna jalan. Maka kalau seperti ini kita jangan beli. Kalau bisa jangan beli, ini sebagai punishment, efek jerah ya, agar dia berpikir dengan tindakannya jualan di trotoar itu ketika tidak ada yang beli, maka dia nggak akan jualan di situ. Kan rumusnya seperti itu ya. Di negara kita, pengemis-pengemis di lampu merah, yang apalagi itu yang manusia silver, pengemis, pengamen, itu nggak boleh dikasih. Ada undang-undangnya ada. Silakan tanya cari searching undang-undangnya ada. Tanya sepaham hukum ada undang-undangnya. Nah, kalau semua orang kompak tidak mau kasih, maka mereka nggak akan minta-minta lagi di situ. Tapi kalau selagi masih ada yang kasih, tambah rame dia di situ. Jadi pedagang di trotoar tadi, kalau ada yang dagang di trotoar, nggak ada yang mau beli nih. Sebagai punishment-nya ya, efek jerahnya, nggak ada yang mau beli. Karena itu tindakan melanggar aturan. Maka dia nggak akan jual di situ. Tapi kalau laris pula jualannya di trotoar, dia akan betah jualan di situ, bahkan akan banyak orang tiru dan jualan di situ. Mungkin dari sisi ini. Memang itu tepat. Nanti memang ada keterangan para ulama juga. Kalau trotoarnya luas sekali dan dia cuma pakai sedikit ya, tidak mengganggu juga orang jalan, itu masih ditoleransi. Paham ya? Tapi kalau yang udah ngepas, itu tidak tepat. Atau kayak mungkin Jabodetabek ya, Jakarta itu kadang kalau udah sore pulang kerja itu kadang trotoar itu dipakai naik motor jalan di situ gitu ya. Ini juga nggak tepat. Ada hak pengguna jalan. Jadi benar nggak jawaban teman tadi? Membantu kezoliman? Jawabnya iya. Jadi dosanya membantu tindakan kezoliman. Bukan yang bertanyanya buat zolim, tidak. Tapi dia membantu terwujudnya kezoliman. Yang zolim siapa? Pedagang tadi. Nah, kita itu membantu terwujudnya perbuatan zolim. Ta'awun, ya, bukan kita zolim. Itu bukan kita yang zolim kan. Secara syariat apakah benar kalau membeli jualan itu termasuk zolim? Bukan pelaku zolim, tapi pelaku tolong menolong dalam kezoliman. Iya, gitu. Ya, tolong menolong dalam kezaliman iya. Lama-lama karena kita rajin tolong menolong ini masih ada tetangga ana ditipu jual beli online sampai berjuta-juta, yang ditipu sekarang sudah meninggal. Lah, pertanyaannya cara cara bertobat mungkin maksudnya. Tetangga ana ditipu jual beli online sampai berjuta-juta. Yang ditipu sekarang sudah meninggal. Maka kalau ingin bertobat, ini sekiranya pertanyaannya mungkin kalau ingin bertobat, yang ditipu kan sudah meninggal. Penipunya ya, kalau maksudnya mungkin kalau penipunya ingin bertobat, maka kembalikan hasil penipuan tadi kepada ahli warisnya. Kalau masih ketemu ahli warisnya, masih bisa dilacak, kembalikan kepada ahli warisnya, poin pertama. Poin kedua, kalau tidak ketemu sama sekali, maka sedekahkan
hasil penipuan tadi, uang hasil menipu tadi sedekahkan dan pahalanya untuk orang yang ditipu. Nah, itu mungkin diantara solusinya. Ini karena belum tuntas pertanyaan. Tapi ini ada lanjutan lagi, ternyata kaligrafi itu sudah terlanjur membeli. Terlanjur membeli kaligrafi dan belum tahu hukumnya. Apa yang harus dilakukan terhadap kaligrafi tersebut, Pak Ustadz? Apa boleh diberikan kepada orang lain kaligrafinya atau sebaiknya diapakan kaligrafi tersebut, Ustaz? Untuk hal seperti ini mungkin Ibu kalau dikasih ke orang lain nanti dipajang juga, jangan. Solusinya Ibu jual harga modal saja. Untuk uang Ibu agar kembali. Ibu jual aja mungkin harga modal. Kalau ada yang beli alhamdulillah, atau lebih murah sedikit. Kalau ada orang yang beli silahkan. Ini bentuk bertobat, kita ngambil uang kita saja. Nah, kita menguang saja. Ini juga pernah hal kasus semisal, tapi bukan kaligrafi, ditanyakan kepada Dokter Erwandi. Tidak salah, barang-barang KW ya, cara tobatnya dijual murah, cara berlepas dirinya. Bisa diantara tobatnya banyak, diantaranya bisa nanti setelah itu dijual murah. Jadi tadi mungkin untuk kaligrafi ini dijual modal atau dijual murah saja untuk mengembalikan uang Ibu ya. Kalau dikasih ke orang lain nanti takutnya dipajang juga sama orang lain gitu ya. Tidak etis saja. Mungkin itu solusi yang nampak. Semoga Allah mudahkan. Syukron. Tadi tanggapan yang ini syukron. Afwan, jazakallah khair wa iyyaki. Tanggapan Ustaz bagaimana? Untuk yang tanggapan untuk yang ini yang ditipu tadi saya sudah sampaikan solusinya. Kalau yang ditipu sudah meninggal, kalau ini sampai proses akhirat, tentu yang ditipu akan mendapatkan pahala. Karena mau tidak mau hak-hak yang diambil orang pasti dikembalikan, pasti diselesaikan di akhirat, tapi perwujudannya bukan uang yang dikembalikan lagi, tapi pahala. Pahala-pahala dari penipu tadi ditransfer kepada yang ditipu, atau nanti saking banyaknya penipuannya sampai defisit pahala, tidak punya pahala lagi, maka nanti dosa yang ditipu ini kalau punya dosa ditransfer, dilemparkan kepada, jadi insya Allah clear semuanya. Karena Rasul bersabda, alal yadi ma'akhazat hatta tu'adiyah. Tangan ini wajib mengembalikan apa saja yang dirampas. Maka tidak usah khawatir, kalau sudah meninggal dia itu akan jadi ladang pahala kelak. Dari apa-apa yang diambil oleh si penipu itu akan jadi ladang pahala. Bisa pahala si penipu ditransfer kepada yang ditipu, atau yang ditipu mungkin yang penipu udah habis pahalanya, maka yang ditipu ini berapa dosanya seukuran uang yang ditipu itu, dosa yang korban ini dikasih kepada pelaku tadi. Nah itu ya, kurang lebih seperti itu penyelesaian pengadilan akhirat. Jazakallahu khair wa iyyakum. Bagaimana kalau lukisan kaligrafi itu hadiah pernikahan, syukron. Ini berlanjut ya. Ternyata lukisan kaligrafi dipajang saja, jangan dipajang saja, mungkin disimpan lah, dijadikan arsip, dijadikan barang-barang yang disimpan. Kalau ini lukisan hadiah pernikahan ya, bisa disimpan seperti tadi. Mungkin bisa disimpan di rumah, di tempat yang apa ya, asal jangan dipajang saja. Itu saja ya, kita khawatir nanti kalau dipajang-pajang tidak ada juga akan akhiri. Jadi kita sudah melewati 3 suara. Sekarang sudah ada suara saya. Coba sudah terdengar sekarang? Mungkin jaringan di sini. Suara sudah terdengar? Bismillah. Sekarang sudah terdengar suara saya, akhwat? Kalau sudah ada. Untuk menjawab ini, bagaimana kalau lukisannya tergantung ya, kalau lukisannya hadiah pernikahan, kalau memang seperti ini kenyataannya, kondisinya, ya sudah mungkin disimpan saja, jadi arsip ya, mungkin dirapikan penyimpanannya supaya awet.
Nah, supaya tidak rusak, ditaruh di lemari, tidak usah dipajang. Itu saja mungkin ya. Semoga Allah mudahkan. Karena sudah jam 5 lewat, maka kita akhiri ya. Wallahu a'lam, dan materi alhamdulillah kita sudah lewati 3 syarat jual beli dan akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam, maka kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.